Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Pastak, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Ini adalah Pastak episode yang ketiga. Baiklah Sobat Peradilan, saya Yunisa Arista sebagai host. Hari ini kita akan membahas dalam hal tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya alias goib dalam perkara perceraian di peradilan agama. Bersama narasumber kita yang sangat spesial hari ini, yaitu Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Adeng Septiirawan SH. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, hari ini baik-baik saja. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu bersama Bapak Adeng. Nah, beliau ini lahir di Nganjuk pada tanggal 7 September 1992 ya Pak? Iya, betul. Nah, sekarang usia beliau 29 tahun ya Pak? Iya, 29 tahun. Cukup muda ya? Iya. Nah, dan beliau ini hakim di Pengadilan Agama Sukamara yang termuda ya Pak? Yang paling muda. Nah, terus beliau ini lulusan S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 ya Pak? Iya, 2016. Terus beliau ini memulai karir pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Sukamara sebagai cakim dan diangkat menjadi hakim pada tahun 2020. Iya, Nah, 2020. Beliau menjabat sebagai Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Sukamara ya Pak? Iya, baru naik pangkat kemarin. Oh iya Pak. Nah, kemudian kita langsung aja ya Pak. Mungkin Sobat Peradilan di luar sana banyak yang belum tahu nih Pak, apa itu perkara goib. Nah, bisa Bapak jelaskan apa itu perkara gugatan atau permohonan goib dalam perceraian di peradilan agama Pak? Sebenarnya ya, untuk perkara goib itu kan pada dasarnya kan hanya berlaku di perkara perceraian. Jadi dikatakan goib, gugatan atau permohonan goib itu manakala tergugat atau termohonnya itu tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Indonesia atau NKRI gitu kan. Kemudian juga menurut pasal 20 Ayat 2 PP nomor 9 tahun 75 itu disebutkan bahwa kriteria goib tergugat atau termohon dalam perkara cerai gugat atau cerai talak itu adalah yang pertama tidak diketahui kediamannya, ya kan? Kemudian tidak jelas keberadaannya, kemudian juga alamat atau tempat tinggalnya itu tidak tetap. Jadi kadang di kota A, kadang di kota B. Artinya tidak pasti. Jadi bukan berarti goib ini kayak menghilang gitu, bukan, tapi tidak pasti lokasinya si tergugat atau termohon itu. Jadi lebih kepada gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon di mana keberadaan tergugat atau termohon tidak jelas keberadaannya gitu. Gitu ya Pak. Yeah. Terus bagaimana Pak untuk mengajukan perceraian jika pihak tergugat atau termohonnya tidak diketahui keberadaannya alias goib Pak? Kalau tidak diketahui ya, jadi kalau keberadaannya tidak diketahui alias goib gitu kan. Nah, yang pertama adalah pada dasarnya kan kita lihat dulu. Kalau perkara cerai gugat itu kita mengacu pada pasal 73. Itu ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama. Jadi yang mengajukan untuk cerai gugat itu kan penggugat atau istri, ya kan? Jadi selama istri itu tidak pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin, atau katakanlah dia masih berada di tempat kediamannya bersama dia kan dengan si suaminya itu, dan dia tidak pergi tanpa izin dari suaminya atau tergugatnya, maka dia mengajukannya di tempat penggugatnya, tempat istri. Itu untuk cerai gugat. Lalu untuk cerai talak menggunakan istilah pemohon. Pemohon itu kan suaminya yang mengajukan. Nah,
di mana ketika istri itu pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin dari suaminya, kita mengacu pada pasal 66. Kalau tadi kan pasal 73 untuk cerai gugat ya. Nah, kalau untuk cerai talak ke pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 89. Jadi tempat mengajukannya itu di tempat kediaman istri. Nah, namun dalam perkara gaib untuk perkara cerai talak ini kan termohonnya kan tidak diketahui keberadaannya, jadi tidak mungkin dia mengajukan di tempat istrinya atau di tempat termohon, sehingga boleh di tempat pemohon seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, terus untuk syaratnya Pak, jika para pihak gugatan atau permohon perceraiannya T-nya goib gimana Pak? Oh, syarat ya? Iya, Kalau syaratnya, syaratnya Pak. ini apa ya? Ada syarat wajib dan syarat sah lah ya. Jadi sebenarnya sih sama ya syaratnya kayak perkara-perkara cerai pada umumnya. Jadi yang pertama itu kan yang pasti ada surat gugatan atau surat permohonan. Nah, kemudian yang kedua itu para pihak yang ingin mengajukan cerai itu membawa asli kutipan akta nikah atau duplikat kutipan akta nikah. Kemudian yang ketiga fotokopi KTP penggugat atau pemohon. Kemudian yang keempat adalah fotokopi kutipan akta nikah atau duplikat kutipan akta nikah. Dan yang kelima adalah fotokopi kartu keluarga pemohon atau penggugat. Nah, yang fotokopi yang poin 3, 4, 5, fotokopi KTP, kemudian fotokopi kutipan akta nikah dan juga fotokopi KK itu nanti harus dileges di kantor pos ya. Jadi dikasih meterai, kemudian dileges di kantor pos. Meternya 10.000 ya, karena kan yang terbaru nanti masih pakai 6.000 gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada tambahan, yakni panjar biaya perkara. Nah, lalu juga untuk bagi PNS, TNI atau Polri ada tambahan juga khusus, yakni surat izin atasan. Nah, untuk perkara gaib ada tambahan lagi, yakni surat keterangan gaib atau tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah tempat tinggal dari si pemohon atau penggugat. Nah, dan di situ yang menyatakan bahwa memang tergugat atau termohon pernah tinggal di situ terakhir kali sebelum dia pergi dari tempat kediaman bersama itu dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Seperti itu. Oh, berarti sama aja ya Pak persyaratannya. Sama sih. Perkara-perkara yang lainnya. Cuma bedanya ya di surat keterangan aja. Surat ya, keterangan gaib itu aja. Terus Pak, bagaimana tahapan sidang perceraian jika pihak tergugat atau termohonnya gaib Pak? Oh, tahapannya ya. Iya. Kalau tahapannya sih pada dasarnya memang sama. Tahapannya sih kayak perkara-perkara perceraian pada umumnya. Jadi ada gugatan, kemudian ada jawaban, kemudian ada replik, duplik, kemudian juga ada pembuktian, kemudian kesimpulan dan putusan kayak gitu. Cuman yang membedakan sih lebih ke panggilan. Kalau perkara gaib ini. Jadi perkara gaib ini panggilannya ini nggak kayak perkara umum atau perkara cerai gugat cerai talak yang umum yang biasanya tergugat atau termohonnya itu ada keberadaannya diketahui gitu kan. Nah, kalau mekanisme panggilannya itu dilakukan menggunakan dua cara. Nah, jadi pertama dengan ditempel di papan pengumuman dan juga menggunakan media massa, surat kabar atau beberapa surat kabar di tempat di wilayah hukum pengadilan agama yang dimaksud. Jadi kalau di sini nih berarti ya inilah ditempel di depan papan pengumuman pengadilan agama Sukamara plus ditambah juga pemberitahuan panggilan ditambah panggilan di media massa. Nah, kalau di sini kan pakai radio Pas FM itu kayak gitu. Iya. Terus Pak, bagaimana mekanisme panggilan gaib dalam sidang perceraian menurut peraturan undang-undang? Oh gitu. Iya. Kalau menurut aturannya memang panggilan gaib ini mengacu pada pasal 27 ayat 1
PP nomor 9 tahun 75 itu tentang apa ya? Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, di mana panggilannya seperti yang saya katakan tadi dengan dua cara, yakni yang pertama adalah gugatan atau permohonan itu ditempelkan di papan pengumuman pengadilan. Yang kedua adalah dengan melalui media massa atau surat kabar atau beberapa surat kabar yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Jadi bisa satu, bisa dua, atau mungkin bisa lebih dari satu. Namun biasanya yang sering dilakukan ini kan akses peradilan ini kan apa ya? Sederhana, kemudian cepat dan biayanya ringan. Nah, mengacu pada hal itu maka dicarilah yang termurah gitu kan. Kira-kira kalau panggilan menggunakan surat kabar, koran, atau mungkin panggilan lain yang biayanya kan minimal, kalau iklan di surat kabar itu kan mahal gitu kan. Nah, tapi kalau menggunakan radio itu lebih murah karena kan menggunakan media saluran radio. Jadi cukup sekali, kemudian bisa langsung menyebar. Kalau surat kabar atau koran kan kalau nggak beli atau kalau nggak baca nggak tahu. Tapi kalau radio kan misalkan si A mendengarkan, dia bisa cerita ke kawannya, ini siapa gitu kan, kayak gitu. Lebih efektif dan efisien seperti itu. Kemudian mekanisme berikutnya adalah menurut pasal 27 ayat 2 itu, yakni panggilannya jedanya 1 bulan. Jadi panggilannya 2 kali dengan jeda 1 bulan panggilan goib itu. Lalu menurut pasal 27 ayat 3-nya, antara panggilan terakhir dengan hari sidang pertama itu minimal jangka waktunya 3 bulan. Nah, misalnya gini ya. Jadi tanggal 4 Februari gugatan cerai gugat lah atau cerai talak itu masuk di Pengadilan Agama Sukamara. Tanggal 4 Februari si A mengajukan CG. Nah, kemudian dilakukanlah panggilan pertama oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal 7 Februari. Jadi setelah 4 Februari masuk, tentukan tuh PMH, kemudian PHS, kemudian PMH, kemudian penetapan PP, penetapan JS, kemudian PHS. Nah, habis itu kan baru dipanggil. Nah, di mana sebelumnya di PHS sudah diprediksi sama ketua majelisnya. Oh, ini ketentuannya kita panggil tanggal 7 Februari nih. Nah, kemudian berikutnya jeda 1 bulan tanggal 7 Maret nih. Nah, kemudian kira-kira untuk menentukan hari sidangnya kan paling tidak 3 bulan setelah panggilan terakhir. Jadi paling tidak setelah tanggal 7 Juni lah sidang pertamanya. Bisa tanggal 8 atau 9 kayak gitu. Jadi usahakan jangan lebih terlalu jauh lah dari tanggal 7 gitu kan, 8 atau 9 bisa dimulai sidang pertamanya. Nah, nanti sidang pertamanya itu biasanya ya sekali sidang aja, dimana si penggugat atau pemohon ini udah dibilangin agar sekalian membawa saksi dan bukti-bukti yang mendukung, baik bukti surat, bukti saksi, kemudian bukti lain lah yang kira-kira bisa menunjukkan alas hak atau alasan hukum mengenai gugatan perceraian atau permohonan cerainya, seperti itu. Pak, bagaimana jika pihak tergugat atau termohon tidak hadir saat sidang pertama setelah dilakukan panggilan sesuai aturan tersebut, Pak? Kalau misalkan tidak hadir ya, kan yang penting kan sudah dipanggil secara resmi dan patut kan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kembali kepada PP 9 tahun 75, pasal 27 ayat 4 itu mengemukakan kan bahwa meskipun tergugat atau termohon tidak hadir di mana telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dikabulkan jika memang si penggugat atau pemohon ini memiliki alasan atau hukum yang kuat. Jadi apa yang didalilkan dalam surat gugatan atau permohonan itu bisa dibuktikan sama si penggugat atau pemohon, yaitu jadi bisa dikabulkan atau diputus dengan cara first take tanpa kehadiran tergugat atau termohon gitu.
Terus Pak, apa terobosan terbaru dalam panggilan goib dalam sidang perceraian di peradilan agama Pak? Kalau itu ya, apa namanya, terobosan baru ya. Ini Iya, kan Pak. berbicara terobosan baru gitu. Sebenarnya uniknya kan terobosan baru di PA ini udah semakin banyak ya. Jadi nggak hanya berkutat di dalam bidang administrasi, kepaniteraan maupun kesekretariatan saja, tapi lebih kepada apa ya? Secara menyeluruh. Bahkan aplikasi kalau kita hitung aja mungkin di Pengadilan Agama Sukamara ini sangat banyak sekali gitu kan. Kayak gitu. Nah, belum lagi di PTA Palangka dan juga di Badilak kayak gitu. Nah, terobosannya lebih kepada apa? Lebih kepada cara pemanggilan. Memang radio itu memang apa ya? Dalam panggilan goib dan ditempel di papan pengumuman itu memang efektif sampai saat ini. Namun di tengah arus apa ya, globalisasi yang semakin tinggi dan orang kan sekarang kita bisa lihat saja kan, orang lebih suka melihat YouTube daripada televisi kan, karena masalah waktu gitu kan. Dengan YouTube seorang pekerja gitu kan atau karyawan dia bisa melihat ini apa namanya, tayangan-tayangan sesuka hati mereka. Nah, sama juga dengan ketika radio atau papan pengumuman itu kan tidak bisa diakses sesuka hati, gitu kan. Nah, kalau radio itu kan biasanya jam tayang, jam-jam tertentu, dan itu ditentukan oleh pihak radionya. Sementara papan pengumuman juga sama. Kalau kita nggak mendatangi kantor PA kan, tidak mungkin kita tahu ada panggilan, gitu kan. Nah, kayak gitu. Akhirnya menggunakan metode website. Website ini kan bahkan orang yang diakses orang yang di sini ya, katakanlah kita tampilkan di website kita nih, orang dari negara lain pun bisa mengakses website kita gitu kan, dengan cara membuka linknya kayak gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran lah kalau misalkan tidak bisa tersampaikan kayak gitu. Namun di situ perlu ada payung hukum yang jelas atau mekanisme prosedur atau SOP yang mungkin bisa dijadikan apa ya, semacam catatan agar dibuat. Jadi karena kan masih SOP-nya masih belum jelas nih, masih belum ada. Jadi masih ada beberapa PA yang udah menerapkan tapi ada juga yang masih belum kayak gitu. Nah, untuk penerapan itu memang dibutuhkan apa ya? Selain sarana prasarana, kemudian juga akses jaringan internet yang kuat, kemudian listrik yang baik, dan juga ditunjang dengan SDM dari masing-masing pegawai di pengadilan agama. Nah, itu tentunya sangat baik dengan metode website itu. Terus juga mengacu pada pasal 4 ayat 2 itu kan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 itu kan sebisa mungkin pengadilan ini kan apa ya, memberikan fasilitas kepada pencari keadilan, yakni dengan cara sebisa mungkin memberikan pelayanan yang sederhana, kemudian cepat dan biaya ringan. Dan juga di dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 89 itu kan juga mendukung tentang apa ya, asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebisa mungkin pengadilan ini menguatkan kembali lah, jadi asas itu agar bisa diterapkan dengan maksimal kayak gitu. Ditambah cetak biru peradilan Mahkamah Agung itu yang diterbitkan atau yang aktif lah sejak dimulai tahun 2010 sampai 2035, di mana manajemen atau modernisasi dari peradilan itu termasuk bagian dari apa ya, langkah misi Mahkamah Agung untuk memajukan Satker agar lebih maju dan efektif di kemudian hari kayak gitu. Lalu ada hal yang menarik sih memang dalam penerapan panggilan website ini, karena tidak semua apa ya, memang ada kelebihan dan kelemahan. Itu menariknya kan, kalau bagi teman-teman atau PA-PA yang mungkin di wilayah-wilayah jaringan kuat ya, kayak kota besar, kemudian apa namanya di tempat-tempat yang strategis gitu kan, mungkin bisa menggunakan. Tapi bagi mereka yang apa namanya ditempatkan di daerah atau mungkin yang PA-PA yang di luar Jawa ya, jadi apalagi pihak-pihak ini selain akses internetnya juga minim, ditambah juga apa namanya SDM. Jadi SDM dari para pencari keadilan di daerah ini
berbeda dengan yang di kota besar. Kalau di kota besar kan mereka sudah minimal tahu lah bagaimana cara mengakses internet itu kan. Tapi kalau di daerah-daerah kan belum semua tahu, apalagi jaringannya Agak susah juga. nggak selalu on gitu kan, apalagi di perkebunan katakanlah kan agak susah mengakses. Jadi harus menggunakan model-model tower lah. Jadi memang agak susah di situ. Namun bukan berarti ini metode panggilan gaib dengan website ini menjadi halangan lah. Mungkin di kemudian hari ketika ada penggunaan SOP-nya sudah jelas, bisa menjadi bagian dalam penerapannya lah kayak gitu. Jadi penerapannya ditunjang dengan kemampuan SDM dan juga sarpras yang mendukung seperti itu. Ditambah aja mungkin Mbak pertanyaan kalau ada yang kurang. Mungkin sampai sini aja dulu ya Pak. Oh ya. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada sobat peradilan yang di luar sana. Oh ya. Bagi para sobat peradilan atau para pihak pencari keadilan, jika ingin atau jika akan mengajukan perkara baik cerai gugat maupun cerai talak, pastikan dulu keberadaan tergugat atau termohonnya. Jika memang ada, tidak perlu mengajukan perkara perceraian gaib. Tapi ketika memang keberadaannya tidak diketahui, boleh mengajukan boleh mengajukan perceraian dengan gaib. Namun perlu dilengkapi syarat tambahan tadi yang saya sampaikan, yakni surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, tempat di mana terakhir kali tinggalnya tergugat atau termohon sebelum akhirnya tidak diketahui keberadaannya, seperti itu. Jadi itu syarat tambahannya, dan itu bukan syarat utama ya, tapi itu syarat administrasi yang harus ada, sama seperti surat izin atasan bagi PNS, TNI, Polri yang ingin mengajukan perceraian, seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk sobat peradilan di luar sana. Kemudian jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di luar pertanyaan yang sudah kami bahas ini, bisa dengan cara menghubungi ke nomor WA kami, Kantor Pengadilan Agama Sukamara 0811 521208. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.